Menurut Ibnu Hajjaj, kerusakan pada tanah juga bisa disebabkan oleh kelalaian dan ketidaktahuan dari petani itu sendiri. Ibnu Hajjaj mengatakan, mereka adalah orang-orang dari tempat yang dulu disebut Galia. Jika kalian memiliki kecerdasan, jangan meniru cara mereka dalam bercocok tanam. Cara seperti menghancurkan tanah dan menggunakan bebatuan dari Gunung Mirat itu, atau bebatuan apetit yang mengandung fosfor, perlahan-lahan akan menghancurkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Tanah tempat mereka menanam gandum dan kedelai itu akan sendirinya kehilangan kesuburan. Itulah orang-orang yang kurang memahami ilmu pengetahuan, lagi keras kepala. Dikutip dari Duna, di tempat kelahiranku sebelum aku pergi meninggalkannya, aku melihat orang-orang menghancur-hancurkan batu di bukit dekat persemayaman Putri Medes. Butiran-butiran batu itu mereka bawa ke tempat mereka akan menaburkan gandum. Kemudian, gandum mereka tumbuh subur dan melimpah. Namun setelah aku kembali ke tempat kelahiranku setelah sekian lama, aku melihat ladang-ladang gandum yang dulu melimpah dan subur kini telah menjadi bagaikan gurun pasir. Tak ada lagi yang menanam gandum di sana. Seperti yang disebut oleh Ibnu Hajjaj, bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan pada tanah adalah orang-orang yang kurang memahami ilmu pengetahuan dan juga keras kepala. Mereka menginginkan hasil yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan konsekuensi apa yang mungkin ditimbulkan. Padahal akhirnya mereka sendirilah yang menanggung akibat dari perbuatan mereka, yaitu dengan terpaksa mereka harus meninggalkan ladang mereka karena ladang-ladang itu lambat laun semakin menjadi gersang dan tak bisa lagi untuk ditanami sayur-sayuran dan biji-bijian. Di tanah-tanah yang sudah rusak seperti itu, terpaksa mereka hanya bisa menanam tanaman palem-paleman. Sementara tanaman palem-paleman itu butuh waktu yang lama untuk bisa memanen. Dan lagi, jika memanen sekalipun, itu tak bisa menjamin kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Untuk memperbaiki kerusakan pada tanah-tanah tersebut, mungkin akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Selain itu, tenaga yang dibutuhkan juga cukup besar. Namun dengan kesabaran dan ilmu pengetahuan, hal tersebut tidak mustahil untuk dilakukan. Dalam kasus tanah yang sudah rusak parah, pembajakan berat terpaksa harus dilakukan. Pembajakan berat dipertimbangkan sebagai pilihan utama karena sudah tidak adanya kebaikan yang bisa diharapkan dari tanah yang rusak itu. Lakukan pembajakan berat secara bertahap dan penuh kesabaran. Jangan sampai menyiksa hewan yang menarik mata bajak tersebut. Setelah pembajakan tahap pertama, siapkan ramuan khusus untuk mengawali proses pengembalian kesuburan. Untuk setiap lahan seluas 10 ajrabat atau 58 meter persegi, siapkan kotoran keledai atau kotoran kuda sebanyak 20 nampan gandum dan tanah liat yang sudah dikeringkan lalu dipecah dalam ukuran kecil sebanyak 50 nampan gandum. Satu nampan gandum setara kira-kira 15 kg. Campurkan kedua bahan hingga benar-benar merata. Lalu, taburkan di areal yang sudah dibajak tadi. Selanjutnya, lakukan pembajakan tahap kedua yang bertujuan untuk mengaduk rata bahan-bahan tersebut. Pengadukan dapat juga dilakukan dengan tuk atau alat yang mirip cangkul. Pembajakan atau pengadukan tahap kedua ini tidak perlu sampai terlalu gembur. Cukup sampai tanah dan campuran bahan tercampur merata saja. Setelah itu, biarkan lahan sampai ditumbuhi rumput. Sejak ini, maka proses berkesinambungan harus dilakukan selama beberapa kali, yaitu lakukan pemangkasan rumput saat ketinggian rumput mencapai lutut. Hasil pemangkasan rumput tidak boleh dibakar atau dipinggirkan. Biarkan hasil pangkasan tersebut tetap di lahan sesuai di mana letak rumput itu dipangkas. Ulangi proses ini sekurangnya selama 15-20 kali, atau hingga gulma yang tumbuh di lahan berwarna hijau tua, atau hingga rumput menjadi sangat subur, segar, dan tebal. Kemudian, setelah hal-hal tersebut sudah dipastikan, maka lahan tersebut siap untuk ditanami. Artinya, kesuburan tanah sudah mulai membaik walaupun belum sepenuhnya. Langkah berikutnya adalah pembajakan ringan agar lahan dapat ditanami kembali. Untuk penanaman awal dan penanaman kedua, sebaiknya tanamlah tanaman kacang-kacangan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut, dan untuk penanaman-penanaman berikutnya,
penggunaan pupuk kandang dapat disesuaikan. Sejak dahulu sekali, para leluhur kita sudah melakukan banyak percobaan tentang tanah, sehingga sekarang kita mengetahui banyak jenis-jenis tanah. Sebagai contoh, tanah berlumpur yang cocok untuk tanaman yang tumbuh di air, tanah vulkanis yang berada di sekitar areal gunung berapi. Tanah yang berwarna hitam kecoklatan ini sangat baik untuk tanaman biji-bijian dan sayur-sayuran. Ada pula tanah liat, tanah padat, tanah humus, dan lain sebagainya. Dalam deskripsi tentang tanah pertanian, mengetahui tentang ketersediaan air adalah kebutuhan yang mutlak. Apakah air itu dekat atau jauh menjadi sangat penting untuk dipahami. Hal ini akan membuat kita mampu menyimpulkan tentang tingkat kesegaran atau kekeringan tanah itu sendiri. Kutsami mengatakan, dikutip dari buku pertanian Nabatea, dalam buku ini kami telah menggambarkan kualitas tanah, perbedaan masing-masing tanah, dan preferensi tanah mana yang cocok dan tidak cocok untuk tanaman-tanaman. Bagi yang memahami semua hal tersebut dengan baik, maka dia memiliki unsur penting dari pengetahuan pertanian ini, yaitu pengetahuan tentang tanaman dan cara membudidayakannya. Lalu pada akhirnya, pengetahuan inilah yang akan mensejahterakan mereka atau meningkatkan taraf hidup mereka. Dan merekalah yang nantinya akan menjaga setiap jengkal kebaikan di atas bumi. Dalam buku yang sama dikutip dari Sagrid, kita harus menyadari jika ilmu pengetahuan tentang pertanian ini tidak dapat menjadi jaminan bahwa kita akan terhindar dari kesalahan. Hal buruk memiliki peluang untuk terjadi di mana-mana. Akibatnya, mungkin akan berbeda-beda karena keragaman daerah bisa berhasil di wilayah ini dan kurang berhasil di wilayah itu. Jadi apa yang diresepkan dari buku pertanian Nabatea ini adalah sesuai dengan iklim Babilonia. Namun seperti yang diketahui dan disampaikan oleh pakar sebelum dan saat ini, bahwa Babilonia memiliki kondisi klimatik yang bisa dianalogikan dengan banyak tempat di bumi, atau mewakili semua iklim, hujan, panas, dingin, semi, dan gugur. Menurut saya, Ibnu Al-Awam, penulis risalah ini, meminjam dari buku pertanian Nabatea adalah cocok untuk iklim di wilayah Andalusia, karena iklim di wilayah Babilonia memiliki kecocokan dengan sebagian wilayah di sini. Saya telah memeriksa setiap detail periode-periodenya dan menemukan kecocokan yang cukup kuat. Maka dari itu, bagi saudara-saudaraku yang membaca risalah ini, sangat disarankan untuk menemukan kecocokan-kecocokan iklim seperti yang disebutkan di atas, sesuai periode iklim masing-masing wilayah.